Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hamba-Nya Bapak Pendeta Charles Lumura. Mari semua yang hadir pada saat ini memfokuskan hati kita mendengarkan kebenaran yang disampaikan hamba-Nya. Oleh karena itu, mari kita angkat satu lagi pujian. Aku datang dan bersujud di hadapan. Haleluya. Ku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Amin. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Tuhan, saya serahkan kepada hamba-Nya Pak Charles Lumura. Ya. Terima kasih Pastor Pardosi. Terima kasih juga Pastor Surbakti. Terima kasih Pak Pardosi atas pujian yang sangat merdu ya Pak. Luar biasa, suaranya bagus sekali. Terima kasih Pak. Ya, baik. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus. Baik yang ada di room Zoom meeting kita pada malam hari ini maupun teman-teman semua yang ada di Facebook live streaming. Selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus atas pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan yang luar biasa menyertai semua aktivitas kami dalam satu hari ini Tuhan. Engkau memberikan kami motivasi yang besar ya Tuhan, untuk selalu bersyukur atas segala hal yang telah Tuhan karuniakan kepada kami semua. Terima kasih Bapa. Malam ini Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami menyempatkan diri lagi untuk datang kepadamu.
datang pada pengetahuan akan kebenaran, supaya kami diperlengkapi terus ya Bapa, supaya hidup kami dipakai oleh Tuhan. Lebih heran lagi, di dalam anugerah-Mu kami dimampukan untuk menjadi saluran berkat dan pemberita-pemberita kebenaran, dan menjadi sukacita yang besar bagi kami semua dan keluarga kami. Terima kasih Bapa dalam surga, diberkatilah semuanya, saudara-saudara kami yang sudah hadir di room Zoom pada malam hari ini, maupun saudara kami yang ada mengikuti live streaming dari Facebook. Tuhan memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Ya, baik. Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, terima kasih kepada semua partisipan yang sudah hadir. Topik yang sudah di-share di webinar kita yang ke-13 ya, The Power of Love. Puji Tuhan, kita semua sangat diberkati di dalam komunitas The Power of Love ini, dan banyak orang yang sudah merasakan bagaimana berkat Tuhan, dan kita sangat bersyukur untuk itu semua. Nah, malam hari ini saya akan membawakan topik yang sudah di-share, The Two Judgments. Jadi kita akan membicarakan tentang penghakiman yang akan datang. Ada dua, dan ini kita bisa masing-masing mempelajari lagi dari dalam Alkitab, supaya lebih terang benderang lagi untuk kita masing-masing. Kita bisa melihat sendiri apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Alkitab ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, biasanya atau pada umumnya penghakiman yang akan datang itu dipahami oleh orang-orang hanya satu saja penghakiman yang akan datang, yang disebut dengan penghakiman terakhir ya. Ada juga orang yang menyebutnya nanti di hari kiamat begitu ya, atau hari yang besar itu, dan yang lain-lain lagi mereka menyebutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, saya ingin menyampaikan pada malam hari ini bahwa sebetulnya ada dua ya penghakiman yang akan datang, yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri sebagai hakimnya dalam waktu yang berbeda dan juga di tempat yang berbeda dengan orang-orang yang berbeda pula. Ya, nanti kita akan melihat posisi kita di mana, di penghakiman yang mana kita tampil nanti, dan bagaimana kita berhadapan dengan Tuhan pada saat itu. Nah, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, ini penting kita pahami karena terkait juga dengan Injil keselamatan yang kita percayai. Ya, karena Injil itu yang menyelamatkan hanya satu saat ini, sekarang ini, ya. Dan itu adalah Injil kasih karunia Allah. Nah, karena itu kita akan membuka terlebih dahulu bagaimana Tuhan akan melakukan penghakiman yang akan datang di sebuah penghakiman yang disebut dengan kursi pengadilan Kristus di KPK. Oh ya, KPK ya. Bukan KPK yang kita dengar sehari-hari, tapi karena kursi pengadilan Kristus, jadi disingkat saja KPK ya. Nah, kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 5. Mari Bapak Ibu sekalian, 2 Korintus pasal 5, atau saya akan langsung saja membacakan, dan Bapak Ibu sekalian boleh mencatat ayat-ayatnya, kemudian mempelajarinya di rumah kita masing-masing lagi setelah penjelasan-penjelasan yang saya sampaikan pada malam hari ini. Jadi kita buka dulu di dalam 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-10. Ya, nanti juga akan saya baca di dalam Alkitab terjemahan yang berbahasa Inggris ya, supaya lebih ada perbandingan, supaya kita lebih lengkap melihat. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-10. Saya baca ya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan
yang dilakukannya dalam hidupnya ini baik ataupun jahat. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Jadi di situ disebut tahta pengadilan Kristus. Nah, kalau saya baca di dalam Alkitab yang berbahasa Inggris, di Alkitab yang berbahasa Inggris dikatakan di sini, ya, di ayatnya yang ke-10 itu, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Jadi kita semua akan menghadap di hadapan kursi pengadilan Kristus, ya, the judgment. For we must all appear before the judgment seat of Christ, ya, kursi pengadilan Kristus. Nah, itu Bapak Ibu yang pertama. Kita lihat bahwa tentunya kita di situ, berbicara kita di situ tidaklah dimaksudkan semua orang. Tidak. Karena di sini Rasul Paulus berbicara kepada jemaat Tuhan. Jadi itu bukan penghakiman yang akan datang yang bersifat universal. Sama sekali tidak. Dari mana kita tahu? Karena kita belajar Alkitab itu harus melihat konteksnya. Siapa berbicara kepada siapa. Dan ini kita sudah bahas di dalam pembekalan pemberita firman atau pembinaan pelayan dan pelayanan firman setiap hari Senin sore, ya. Jadi siapa yang berbicara kepada siapa? Rasul Paulus berbicara kepada jemaat kudusnya Tuhan. Dari mana kita tahu bahwa ini adalah jemaat kudusnya Tuhan? Kita kembali ke 2 Korintus pasal 1. 2 Korintus pasal 1. Ya, saya baca ayat 1. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akaya. Jadi bukan berbicara kepada semua orang kata-kata kita tadi di dalam 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-10. Sebab kita, kata kita di situ adalah menunjuk kepada orang-orang percaya saja. Orang-orang yang sudah diselamatkan saja, anak-anak Tuhan saja, orang-orang kudusnya Tuhan saja, orang-orang yang sudah dibenarkan, ya, itulah yang dimaksud dengan kita. Kita menghadap kursi pengadilan Kristus, di mana kita suatu saat nanti akan menerima yang patut kita terima, entahkah yang berdasarkan apakah yang kita lakukan yang baik atau yang tidak baik atau yang jahat ketika kita diberi kesempatan hidup di dunia ini, ya. Nah, nanti akan kita lihat tentunya bahwa kursi pengadilan Kristus ini tidak untuk tujuan menentukan keselamatan, karena orang-orang Korintus, jemaat Korintus ini, orang-orang kudusnya Tuhan ini sudah diselamatkan sejak mereka masih hidup, sejak mereka sudah percaya. Bukan nanti keselamatan mereka, tapi sekarang. Sama seperti kita, keselamatan kita adalah saat ini kita peroleh dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi nanti kalau kita menghadap kursi pengadilan Kristus, tidak berbicara keselamatan lagi, tapi berbicara apa? Itu adalah berbicara tentang yang disebut dalam 1 Korintus 3, sebentar akan kita lihat itu, bicara tentang upah atau mahkota yang akan diterima oleh setiawan-setiawan, orang-orang kudusnya Tuhan melayani selama di bumi ini, seperti Rasul Paulus. Nah, sekarang kita akan lihat lagi di dalam Roma pasal 14. Saya mengajak kita untuk melihat di dalam Roma pasalnya yang ke-14, ya. Roma pasal 14. Sekali lagi, ya, mohon izin saya akan langsung saja membacakan, dan Bapak Ibu boleh menulis ayat-ayatnya dan diperdalam nanti dalam pembelajaran secara pribadi, pembelajaran Alkitab secara pribadi. Saya Roma pasal 14 ayatnya yang ke-10, ayat 10. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu, atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Nah, tahta pengadilan Allah ini kalau kita lihat di dalam Alkitab berbahasa Inggris, dalam King James Version, itu sama dengan 2 Korintus 5 tadi, the judgment seat of Christ.
bukan tahta pengadilan Allah, tapi the judgment seat of Christ, yaitu kursi pengadilan Kristus. Ya, nah kursi pengadilan Kristus ini, penghakiman ini, Bapak Ibu sekalian, tidak terkait dengan nubuatan. Ya, tapi ini adalah merupakan penghakiman secara yang disebut dengan sebagai rahasia, karena dinyatakan kepada kita melalui Yesus Kristus yang sudah bangkit dan naik ke surga, bahwa saat ini Tuhan sedang menyelamatkan setiap orang yang percaya dan dimasukkan ke dalam tubuh Kristus yang sorgawi. Jadi penghakiman ini adalah penghakiman yang sifatnya rahasia, dalam arti bahwa ini bukanlah penghakiman yang ditetapkan berdasarkan nubuatan nabi-nabi perjanjian lama. Tapi ada penghakiman yang ditetapkan berdasarkan nubuatan perjanjian lama yang sebentar akan kita lihat. Ya, nah Bapak Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya mengajak kita melihatnya di dalam Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-24. Kita lihat lagi dalam Kolose pasal 1, Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-26. Kita akan melihat di sini bahwa ini adalah suatu informasi yang baru dan yang rahasia yang dulu belum pernah dibukakan, tapi melalui rasul bangsa lain, Rasul Paulus, ini dibukakan kepada kita melalui firman yang dituliskannya di sini. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 24 sampai 26. Saya akan membaca ya. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Bukan penderitaan yang di kayu salib ini. Bukan penderitaan fisik Yesus yang di kayu salib yang dimaksudkan Paulus di sini. Ini adalah penderitaan yang mana Paulus ditolak atau dihina atau dipenjarakan oleh karena dia memberitakan Injil Kristus, Injil kasih karunia, dan Injil itu adalah jalan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Dan ketika Paulus membela pemberitaan Injil Kristus itu, dan itu adalah merupakan kepentingan kemajuan iman daripada kesatuan daripada jemaat kudusnya Tuhan, dan untuk itu dia banyak mengalami penentangan daripada orang-orang yang tidak percaya, karena dia memberitakan Injil Kristus, di mana Injil Kristus membawa jiwa-jiwa bagi setiap orang yang percaya untuk masuk ke dalam tubuh Kristus, yaitu jemaat. Ya, jemaat di sini kalau di dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan church, untuk gereja. Ya, gereja mana ini? Gereja tubuh Kristus. Ya, nah Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, gereja tubuh Kristus inilah yang nanti akan diperhadapkan di the judgment seat of Christ, atau di KPK, kursi pengadilan Kristus, akan dihakimi. Ya, nah kita akan lihat lagi di ayatnya yang ke-25 tadi. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku. Ya, kepadaku. Jadi secara personal dia menerima tugas penyelenggaraan untuk meneruskan firman-Nya sepenuhnya kepada kamu. Ya, firman yang mana? Ayat 26, yaitu rahasia. Ya, boleh diperhatikan di situ Bapak Ibu sekalian ya. 26. Firman yang mana yang diteruskan, yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini, ya? Dia katakan ayat 26, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Jadi itu yang saya katakan tadi, bahwa penghakiman yang disebut the judgment seat of Christ atau KPK itu bukanlah mengambil jejak di nubuatan perjanjian lama, sehingga di sini dikatakan itu adalah rahasia yang disembunyikan oleh Allah selama berabad-abad lamanya, dari turunan ke turunan, dari generasi ke generasi, ya, dan tapi sekarang dinyatakan oleh Allah kepada orang-orang kudusnya, yaitu melalui firman-Nya yang kita baca saat ini. Ya, nah Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, nah di sini kita lihat pentingnya kita memahami tentang penghakiman ini,
Karena kita harus mempersiapkan diri kita bagaimana kita menghadapi penghakiman itu nanti. Tuhan sudah memberikan di sini caranya kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Sebelum tiba hari penghakiman itu, kita sudah diberitahu bagaimana kita bersikap, ya. Nah, yang pertama kita lihat di sini adalah bahwa berkaitan dengan orang-orang yang akan menghadap tahta pengadilan Kristus atau kursi pengadilan Kristus, KPK, betapa pentingnya kita mengerti dengan baik Injil yang diberitakan saat ini kepada semua orang, agar orang-orang yang percaya itu mereka betul-betul adalah menjadi bagian daripada anggota tubuh Kristus yang ikut nanti tampil di dalam penghakiman kursi pengadilan Kristus. Nah, Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14, inilah Injil yang diberitakan. Ya, inilah kabar baik yang diberitakan saat ini kepada semua orang, agar siapa yang percaya maka mereka akan menjadi bagian daripada orang yang akan menghadap tahta pengadilan Kristus atau kursi pengadilan Kristus nanti. Ayat 13 dan 14 saya baca. Di dalam Dia kamu juga, di dalam siapa? Di dalam Yesus. Ya. Jadi hanya orang-orang yang di dalam Yesuslah nanti yang tampil di KPK, di kursi pengadilan Kristus. Di dalam Yesus kamu juga, karena apa? Karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Tidak ada orang yang akan tampil di KPK, di kursi pengadilan Kristus nanti tanpa pernah mendengar Injil kebenaran. Mustahil. Tapi firman kebenaran yang mana? Yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi di sini kita lihat bahwa kita memiliki Injil keselamatan, berita tentang keselamatan. Orang-orang di dunia ini banyak yang tidak punya berita keselamatan, atau mereka membuat berita keselamatan mereka sendiri. Ya, dengan perbuatan-perbuatan mereka, dengan usaha-usaha yang mereka lakukan, perjuangan-perjuangan yang mereka lakukan, itulah Injil mereka, kabar baik mereka. Tapi kita memiliki kabar baik sendiri, bahwa Injil kita adalah Injil keselamatan, di mana Yesus Kristus mati di atas kayu salib, mengampuni segala dosa kita, dan kita dibenarkan dan dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Ketika kamu percaya, ketika saya percaya, ketika setiap orang yang percaya, langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Jadi kita adalah orang-orang yang sudah termeterai dengan Roh Kudus, maka kita pasti menghadap tahta pengadilan Kristus, kursi pengadilan Kristus itu nanti. Tidak ada yang tertinggal satupun. Karena kita sudah dijamin, di ayatnya yang ke-14 tadi dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Itu adalah jaminan bahwa kita pasti tampil di KPK, di kursi pengadilan Kristus. Tidak ada yang bisa melarikan diri, atau tidak ada yang bisa tertinggal. Ya, karena itu adalah tubuh Kristus, tidak mungkin ada yang hilang ya keselamatannya. Karena apa? Karena itu ada meterai Roh Kudus. Meterai Roh Kudus itu tidak ada yang bisa mengalahkan, atau tidak ada yang bisa membuangnya, atau tidak ada yang bisa membatalkannya. Karena itu adalah Allah sendiri, diri Allah sendiri yang menjadi meterai, yaitu Roh Kudus, sampai kita memperoleh seluruhnya. Ya, bukan memperoleh sebagian, sampai kita menghadap di tahta pengadilan Kristus, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya secara sempurna. Karena memang tujuan kita diselamatkan untuk memuliakan Allah. Amin. Ya, kita diselamatkan, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, bukan untuk menjadi bebas dan tidak bertanggung jawab di dunia ini. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Tapi kita diselamatkan, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan sampai nanti akhirnya di mana tubuh kita yang lama ini digantikan dengan tubuh yang baru, yaitu yang disebut dengan penebusan di sini. Ya, penebusan menjadikan kita milik Allah seutuhnya, bahwa disitulah kita memuji kemuliaan Allah untuk selama-lamanya di surga yang kekal. Nah, jadi itu Injil yang diberitakan saat ini, di mana setiap orang yang percaya dimeteraikan Roh Kudus dan menjadi anggota tubuh Kristus, dan nanti akan tampil di KPK, di kursi pengadilan Kristus. Saya akan membacakan lagi Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ayat 8 dan 9. Ya. Ya. Oke, ya.
Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, atau tepatnya melalui iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi sekarang berita Injil keselamatan adalah berita keselamatan karena kasih karunia, bukan karena usaha, bukan karena pekerjaan, bukan karena prestasi, bukan karena kesetiaan daripada orang-orang diselamatkan saat ini sehingga nanti bisa tampil di dalam kursi pengadilan Kristus. Tapi semata-mata itu semuanya adalah karena anugerah, karena kasih karunia Tuhan, pemberian dari Tuhan yang terbaik bagi orang yang tidak layak menerimanya, tetapi diberikan karena itu adalah merupakan hadiah dari Allah bagi setiap orang yang percaya kepada pengorbanan anaknya yang tunggal Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, itulah Injil yang diberitakan untuk saat ini, sehingga setiap orang yang percaya akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita akan melihat di dalam 1 Korintus pasal 3. Nah, ini yang saya katakan tadi, saya sudah janjikan tadi, bahwa kita ketika menghadap kursi pengadilan Kristus nanti, sebagai tubuh Kristus, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, bahwa di kursi pengadilan Kristus bukan menentukan keselamatan kita. Karena sejak kita percaya di sini, di bumi ini, keselamatan kita sudah dipastikan, sudah dijamin oleh Roh Kudus, ya. Tidak ada yang ragu lagi untuk itu, dan tidak boleh ada keraguan-raguan untuk itu. Bukan mudah-mudahan. Ya, itu adalah ukuran kepastian daripada kebenaran firman Tuhan. Lalu ketika kita menghadap kursi pengadilan Kristus nanti, apa yang terjadi? Ya, apa yang akan kita terima? Nah, 1 Korintus pasal 3, saya akan membacakan 1 Korintus pasal 3, ya, ayatnya yang ke-10, mulai dari ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Jadi Paulus adalah sebagai master builder, ya, sebagai seorang ahli bangunan yang cakap meletakkan dasar, dasar daripada kebenaran yang dipercayai, ya. Kemudian membangun terus di atasnya, membangun kehidupan rohani. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Tidak bisa ada orang membangun fondasi kemudian dibiarkan saja tanpa ada bangunan. Nah, itu akan menjadi bahan tertawaan bagi orang lain, kan? Nah, di sini kita juga begitu. Sesudah kita diselamatkan, tidak ada istilah hore, saya sudah pasti masuk surga, maka saya bisa memperlakukan hidup saya sesuka saya sendiri. Tidak ada. Karena apa? Paulus katakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, karena itu tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana dia membangun kehidupan kerohaniannya, membangun pelayanannya. Harus, ya. Bagaimana? Ayat 11-nya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Betul sekali. Yesus Kristus yang sudah dimuliakan di surga. Ya, itulah yang kita imani. Nah, ayat 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak atau batu permata, kayu rumput kering atau jerami. Nah, ini dia model daripada bangunan kehidupan rohani yang kita bangun di dalam pertumbuhan, menjalani pertumbuhan iman kita mengiring Kristus di dalam kebenaran kasih karunia ini. Yaitu dikatakan di situ berbeda kualitasnya, emas, perak, batu permata, kayu rumput kering atau jerami. Ayat 13, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Hari Tuhan yang berkaitan dengan kursi pengadilan Kristus tadi. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Pekerjaan masing-masing orang kudus, pekerjaan masing-masing orang percaya, pekerjaan kita yang akan diuji, ya. Karena kita disuruh bekerja, melayani Tuhan selama kita di sini sesudah kita diselamatkan. Diuji oleh api, ini bukan berbicara tentang api neraka, ya, dan juga bukan api penyucian. Tapi ini adalah merupakan suatu kejelasan dari kebenaran firman Tuhan yang menentukan sejelas-jelasnya
Apakah yang kita bangun itu, yang kita kerjakan itu, pelayanan kita itu adalah sifatnya berkualitas emas, perak, atau batu permata? Itu artinya bertahan. Berarti benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ataukah sebaliknya bersifat kayu, rumput kering, dan jerami yang akan terbakar, dalam arti tidak bertahan apa yang kita lakukan itu ketika kita diperhadapkan pada penghakiman Kristus, tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, ayat 14, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ya, perbuatan kita pasti diuji nanti. Hasilnya apa? Ia akan mendapat upah. Tidak dikatakan dia akan diselamatkan masuk surga. Karena apa? Karena keselamatan itu hanya oleh anugerah. Tapi perbuatan kita itu adalah mendapat untuk upah. Lalu bagaimana? Semuanya dapat upah kah? Belum tentu. Ayat 15. Jika pekerjaannya terbakar, yang mana yang terbakar tadi? Kayu, rumput kering, dan jerami. Ia akan menderita kerugian. Rugi. Ya. Jadi kalau Paulus mengatakan bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah berarti dia tahu juga bahwa dikatakan dia akan menerima mahkota kebenaran karena dia sudah mengakhiri pertandingan iman yang benar dan mencapai garis akhir. Akan menerima upah, tapi yang tidak setia, yang tidak yang tidak teruji di dalam bangunan kehidupan atau pengetahuan kebenarannya, yang seperti kayu, rumput kering, dan jerami, maka itu akan terbakar sebanyak apapun yang sudah kita ketahui, sebanyak apapun, setinggi apapun pendidikan kita, ya. Jadi tidak boleh kita terlalu bangga karena kita memiliki titel-titel di dalam sekolah-sekolah Alkitab, sekolah tinggi teologi. Tidak ada jaminan seperti itu. Itu memang bagus, tapi bukan itu yang menentukan, ya. Yang menentukan adalah apakah sesuai dengan apa yang dikatakan Paulus tadi, apakah itu adalah emas, perak, dan batu permata seperti yang Tuhan inginkan sebagai bangunan bagi tubuhnya, yaitu tubuh Kristus. Nah, lalu bagaimana? Ayat 15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Amin. Ya, orang itu memang tetap selamat. Kenapa? Karena orang itu diselamatkan bukan karena usaha perbuatan pekerjaannya, tapi karena anugerah Allah yang diimaninya dalam Kristus Yesus. Jadi Tuhan itu konsisten gitu. Ya, dia tidak mencela-mencele. Kalau dia ngomong A, dia lakukan yang A. Kalau dia katakan pasti selamat ke surga, dia tidak bilang, oh iya, kemarin itu saya lupa, ternyata nggak bisa selamat. Nggak ada begitu. Ya kan? Karena itu firman ini tidak berubah. Hari ini seperti itu, besok, minggu depan, tahun depan akan seperti itu. Bahwa jika pekerjaannya terbakar, dia akan menderita kerugian, tapi dia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Itu artinya tidak ada kemuliaan yang besar seperti emas, perak, dan batu permata. Nah ini menjadi suatu, sebetulnya bisa sekaligus jadi warning juga buat kita, bahwa apa yang kita tanam itu juga yang akan kita tuai. Begitu kaitannya dengan ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, nah karena itu sekali lagi, ketika orang percaya, orang kudusnya Tuhan akan tampil di hadapan kursi pengadilan Kristus nanti di KPK, itu adalah untuk mendapatkan, menerima upah atau tidak memperoleh upah. Nah, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus. Karena itu kesempatan kita saat ini, Tuhan masih berikan kita panjang umur, Tuhan berikan kita kesehatan yang baik, dan Tuhan berikan kita firman-Nya. Maka inilah waktunya kita, bagaimana kita mengumpulkan upah kita di surga, pahala kita di surga, atau mahkota kita di surga. Ya, jadi perbuatan kita bukan lagi urusan, tidak ada urusan perbuatan kita dengan masuk surga. Masuk surga itu hanya dengan iman kepada Yesus Kristus yang sudah selesai membayar hutang dosa kita, ya. Tapi kita harus bertanggung jawab di dalam perbuatan kita, karena suatu saat nanti di kursi pengadilan Kristus Tuhan akan memperlihatkan siapa yang akan menerima emas, perak, dan batu permata, bahkan siapa juga yang akan menerima kayu, rumput kering, dan jerami, dan itu berarti baginya adalah suatu penyesalan. Bukan menyesal masuk surga, tapi menyesal karena dia tidak menerima kemuliaan seperti yang dimiliki oleh orang yang setia melayani Tuhan Yesus, orang percaya tentunya. Nah, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, karena itu bagaimana akhir daripada
Artinya bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan untuk menghadap Dia di kursi pengadilan Kristus. Seperti apa? Bagaimana caranya? Caranya adalah ini. Di dalam 1 Tesalonika pasal 4, saya ajak kita, Bapak Ibu sekalian, 1 Tesalonika pasalnya yang keempat. Begini caranya kita akan menghadap kursi pengadilan Kristus nanti. Ya, di 1 Tesalonika pasal 4 ayatnya yang saya akan membacakan dari ayat 13 ya. Ya, ayat 13. 1 Tesalonika 4 ayat 13, mulai dari ayat 13. Selanjutnya di situ judulnya adalah kedatangan Tuhan. Ya, kedatangan Tuhan yang rahasia, kedatangan Tuhan di awan-awan. Ayat 13. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Akan dikumpulkan Allah ya bersama-sama dengan Yesus. Jadi tidak ada yang tercecer, tidak ada yang terhilang, setiap orang yang percaya. Nah, ayat 15, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Ini benar-benar dijamin. Ini bukan kata-kata pribadi Paulus, dan ini bukan karangan dia. Tetapi ini disampaikan dengan firman Tuhan. Artinya apa? Benar. Ini adalah sungguh 100% benar. Ya, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ya, karena kita akan diangkat sama-sama. Ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Turun dari sorga. Karena posisi Yesus saat ini ada di sorga, di atas. Ya, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Itu urutannya. Kemudian 17, sesudah itu, ya, sesudah Yesus turun dari surga dan sesudah yang mati sudah dibangkitkan dalam Kristus, ya, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan itu akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Tentu saja setelah tubuh kita dirubah dengan tubuh yang baru. Sama seperti tubuh orang mati yang sudah percaya digantikan dengan tubuh yang baru, kita juga yang masih hidup seandainya Tuhan Yesus datang nanti, kita masih dalam posisi tubuh ini masih hidup, tetap akan dirubah dengan tubuh yang baru. Kenapa? Karena darah dan daging tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Ya, jadi ini tidak bisa masuk ke dalam surga yang kekal karena itu harus digantikan tubuh kita sama seperti tubuh kebangkitan Yesus, tidak ada darah dan daging lagi. Ya, tapi itu adalah tubuh surgawi yang mulia, yang tahan dengan segala cuaca dan tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi keluhan dan tidak ada lagi penderitaan. Nah, sesudah itu terjadi, Bapak Ibu sekalian, dikatakan di situ tadi ayat 17-nya, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan. Di mana? Menyongsong Tuhan di angkasa, bukan menyongsong Tuhan di bumi. Tidak, saudara-saudara. Kita diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Posisi Tuhan Yesus ada di atas, bukan di bumi, ya. Jadi kita bukan menantikan Yesus yang datang ke bumi, tapi kita diangkat ke atas. Yesus menantikan kita di angkasa. Itu. Untuk apa? Untuk selanjutnya kita menghadap kursi pengadilan Kristus. Sehingga dikatakan demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Kita terasa terhibur. Karena apa? Oh, berarti ending daripada iman kita ini, akhir daripada iman kita ini adalah happy ending, ya, akan berakhir dengan sukacita. Maka Paulus mengatakan, mengucap syukurlah di dalam segala hal, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, disitulah kita tampil yang disebut dengan bema. Bema kursi pengadilan Kristus itu, dan di situ kita akan nanti baru mengetahui semua perbuatan yang kita lakukan itu sejatinya. Di sini kita tidak bisa menghakimi orang lain,
tidak bisa kita menghakimi siapapun, tetapi kita hanya bisa menyatakan kebenaran itu, dan semua orang bebas untuk mempertimbangkan apakah mempercayai atau tidak. Karena tidak boleh ada paksaan, karena di sini adalah merupakan penawaran Tuhan kepada manusia. Penawaran Tuhan kepada semua manusia, bahwa siapa yang percaya pasti beroleh hidup yang kekal. Nah, yang percaya nanti akan bertemu di awan-awan dan menerima pahala atau mahkota kemuliaan dari Tuhan Yesus. Dan dengan begitu kita selama-lamanya bersama dengan Kristus di dalam surga. Nah, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, peristiwa ini kapan terjadi? Peristiwa ini akan terjadi sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari saya akan ajak kita untuk melihat penghakiman yang kedua, yang akan di mana orang-orang akan nampak di hadapan tahta yang disebut dengan tahta putih atau Great White Throne. Mari kita buka di dalam Wahyu pasal 20. Saya mengajak kita, Bapak Ibu sekalian, melihat di dalam Wahyu pasal 20. Wahyu pasal 20 saya akan membacakan dari ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Ya, di situ judulnya dibuat di situ dalam Alkitab berbahasa Indonesia, hukuman yang terakhir. Hukuman yang terakhir, bukan keselamatan. Bukan keselamatan yang terakhir, hukuman yang terakhir. Kita lihat 11. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar. Tahta putih yang besar, Great White Throne. Kalau tadi penghakiman untuk kita, ya, tempat penghakiman bagi kita adalah the judgment seat of Christ, kursi pengadilan Kristus. Di sini untuk penghakiman bagi orang di penghukuman yang terakhir adalah the Great White Throne, ya, tahta putih besar. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya, daripadanya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ini yang disebut dengan hari kiamat, ya. Nah, bagaimana kita lihat? Ada nggak orang yang diselamatkan di sini? Ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Sudah dibangkitkan tentunya. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Kenapa berdasarkan perbuatan? Ya, karena mereka mengatakan bahwa mereka ingin selamat masuk surga dengan perbuatan. Lalu Tuhan mencatat semua perbuatan mereka, dan nanti akan diperlihatkan bisa nggak perbuatan mereka itu membuat mereka selamat dari dosa. Bisa nggak itu menjamin keselamatan mereka? Kita lihat ayatnya yang 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Sekarang kita lihat, adakah keselamatan berdasarkan perbuatan mereka? Ayat 14, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Tidak ada keselamatan di hari penghakiman terakhir. Saudara-saudara, ya. Itu semua sudah pemusnahan atau pelemparan, upaya untuk menghakimi, penghakiman yang terakhir untuk menunjukkan bahwa mereka tidak layak untuk diselamatkan. Mereka dijauhkan dari hadirat Tuhan dan mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api. Itu adalah dikatakan kematian yang kedua. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita lihat di sini, ini adalah bagian daripada nubuatan yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus juga. Ya, kita lihat di dalam Matius pasal 7. Saya akan mengajak kita untuk melihat di Matius pasal 7. Ya, saya akan membacakan saja langsung Matius pasal 7 ayatnya yang ke-20 ayatnya yang ke-21 sampai 23. Saya bacakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ke dalam kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu di mana Bapak Ibu sekalian? Di ataskah? Tidak. Yesus sudah mengajarkan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Datanglah kerajaanmu. Ya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di bumi kerajaan sorga itu. Ya. Jadi
dikatakan, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Melakukan kehendak Bapa di surga, itu adalah bagian daripada tuntutan, di mana hukum Taurat itu adalah suatu tuntutan perbuatan baik harus mereka lakukan. Siapa di sini? Ini berbicara tentang orang Israel, karena orang Israel harus mematuhi hukum Taurat seperti yang Yesus lakukan. Ya, Yesus juga hidup di bawah hukum Taurat. Dia bersunat pada hari yang ke-8. Yesus pergi ke bait Allah dan dia berhak memelihara hari Sabat. Nah, dan sebagainya. Nah, kemudian ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Demi nama Yesus mereka melakukannya. 23. Pada waktu itulah, pada waktu itulah, pada hari terakhir, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata apa? Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu tadi yang ada di Wahyu pasal 20 tadi, ya. Jadi mereka tidak ada yang diselamatkan. Nah, kita bersyukur kita sudah diselamatkan, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, saya ingin mohon bersabar sedikit lagi. Saya mau menyampaikan lagi bagaimana tentang pemberitaan Injil yang mana Injil itu membawa orang masuk nanti ke dalam penghakiman atau bagaimana orang diselamatkan ke dalam kerajaan sorga yang ada di bumi. Matius pasal 3, jadi sudah dekat ya. Tadi pasal 7, kita lihat Matius pasal 3. Beginilah Injil atau berita kabar baik, kabar sukacita yang akan didengarkan oleh setiap orang yang akan terhindar dari Great White Throne atau tahta putih besar, dan yang akan diselamatkan dan masuk ke dalam kerajaan sorga di bumi. Matius pasal 3 ayatnya yang pertama. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Judea dan memberitakan. Apa beritanya? Apa berita yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis supaya orang diselamatkan pada waktu itu? Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ya, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sekarang kita lihat juga di pasal 4-nya ayatnya yang pasal 4 ayatnya yang ke-23. Pasal 4 ayat 23 Matius, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Bukan di antara semua bangsa, tapi di antara bangsa itu. Ya. Saya kira kita sampai 20-30 kan? Oke, kita lanjut dulu ya. Oke. Sampai di mana kita tadi? Di Matius pasal 4 ayatnya yang ke-23 tadi. Jadi Yesus berkeliling dari rumah ke rumah dan mengajar dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Ya, memberitakan Injil kerajaan Allah. Kerajaan sorga sudah dekat, begitu ya. Nah, kalau kita membandingkan Bapak Ibu sekalian, kita lihat dulu di Matius pasalnya yang ke-16. Matius pasalnya yang ke-16. Matius pasal 16. Matius 16, kita lihat di ayatnya yang ke-16. Ya, bagaimana kalau kita sebut redaksi daripada Injil kerajaan sorga atau Injil kerajaan Allah itu. Dikatakan di situ ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, pada murid-muridnya, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, itu objek yang diimani oleh mereka sebagai kabar baik, yaitu kabar baik untuk kerajaan sorga. Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, begitu ya. Nah,
Kalau kita bandingkan dengan Injil kasih karunia Allah yang diberitakan saat ini melalui Rasul Paulus, beritanya adalah 1 Korintus pasal 15 dikatakan, sebab yang paling penting sudah kusampaikan kepadamu, yaitu Kristus telah mati dan bangkit karena segala dosa kita. Begitu ya. Jadi tapi kalau Petrus dan murid-murid yang lain pada waktu itu memberitakan Injil, bukan mereka memberitakan Yesus mati menghapus segala dosa kita. Tidak ada berita mereka seperti itu. Berita mereka adalah engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, orang-orang inilah yang diselamatkan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, kemudian saya mengajak kita lagi untuk melihat di dalam 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal 3, bagaimana kita lihat 2 Petrus pasal 3 bagaimana mereka menghadapi atau menemui hari Tuhan di hari yang terakhir itu, ya. 2 Petrus pasal 3, saya akan membaca ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ketujuh. 2 Petrus pasal 3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir, tadi sudah kita baca di Wahyu, akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka apa? Di mana janji tentang kedatangannya itu? Kedatangan Tuhan itu. Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia ini diciptakan. Berbicara tentang nenek moyang leluhur daripada bangsa Israel, Abraham, Ishak dan Yakub dan seterusnya. Ayat 5. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. 6. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Nah, itulah tadi yang kita lihat di Wahyu pasal yang ke-20 tadi, ya, pembinasaan daripada orang-orang fasik di akhir zaman. Nah, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, sekarang kita akan sampai pada kesimpulan kita. Bagaimana kalau begitu, saudara-saudara? Setelah kita mengetahui ada 2 tempat penghakiman yang akan datang, yang akan digelar oleh Allah sendiri, oleh Tuhan Yesus, ya, sebagai hakimnya. Yang pertama tadi adalah penghakiman di tahta pengadilan Kristus. Itu adalah penghakiman bagi semua orang yang sudah pasti diselamatkan. Puji Tuhan. Itu adalah pengharapan kita yang penuh bahagia, sehingga kita tetap menyambut kedatangan Tuhan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera, bukan dengan ketakutan, bukan dengan kekhawatiran, Bapak Ibu sekalian, ya. Tetapi ketika orang mengharapkan saat ini akan masuk atau akan berhadapan dengan Tuhan Yesus di di tahta putih yang besar atau di penghakiman Great White Throne, ya, maka itu adalah sesuatu pengetahuan atau pengertian yang dipenuhi dengan kekhawatiran. Kenapa? Karena ketika Yesus nanti datang, kita sudah lihat tadi bahwa penghakiman itu sudah tidak ada keselamatan di sana. Karena semua orang dikatakan yang tidak ada tertulis namanya di kitab kehidupan, semuanya akan dilemparkan ke lautan api neraka. Nah, saya akan membacakan buat kita di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4. Maka inilah kehendak Allah saat ini bagi kita, orang-orang kudusnya Tuhan, sebelum kita sampai pada hari itu. Inilah kehendak Allah yang sebagai amanat yang harus kita jaga dan yang harus kita jalankan, supaya kita nanti memperoleh mahkota kemuliaan, mahkota kebenaran ketika kursi pengadilan Kristus kita bersama-sama tampil di sana. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4.
Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Inilah yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, inilah tugas kita, Bapak Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Sebelum KPK, sebelum kursi pengadilan Kristus itu digelar, maka tugas kita adalah bagaimana kita menyaksikan pekerjaan Kristus yang sudah sempurna di atas kayu salib, dan kita membawa jiwa kepadanya. Karena ketika kita membawa jiwa kepada Kristus, itu artinya bahwa kehendak Allah sudah tergenapi di dalam apa yang kita lakukan bagi orang lain yang menerima keselamatan itu. Yang kedua tadi dikatakan supaya datang memperoleh pengetahuan akan kebenaran, sama seperti yang kita kerjakan, yang kita lakukan pada malam hari ini. Kita datang pada pengetahuan akan kebenaran itu, supaya pengetahuan kebenaran itu dibangun di atas dasar yang teguh, yaitu Kristus, dan bangunannya adalah emas, perak, dan batu permata, sehingga kita bisa tetap stabil, bukan labil, ya. Saudara-saudara, belajar kebenaran firman Tuhan tidak membuat kita menjadi orang yang labil, yang pelin-pelan. Tapi kita menjadi orang yang teguh dalam pendirian kita, sesuai dengan kebenaran. Kita harus jalankan itu dan lakukan supaya banyak orang yang diselamatkan, dan kita beroleh upah yang besar di surga atau mahkota kemuliaan. Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, demikianlah yang bisa saya sampaikan berbicara tentang the two judgments, kedua penghakiman yang akan datang. Kita sudah tahu posisi kita. Kita bersyukur karena kita tidak dihakimi di hari kiamat. Karena kita adalah orang yang sudah diselamatkan dan anggota tubuh Kristus, memiliki berkat yang spesial di dalam Kristus Yesus. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, dan diberkatilah semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Saya mengajak kita untuk berdoa menutup pemaparan sebelum sesi yang berikut kita masuk pada diskusi kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur ya Bapa. Kami adalah anggota tubuh Kristus yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kami sudah percaya akan pekerjaan Kristus yang sudah selesai, dan kami dibenarkan hanya melalui iman, dan kami dimampukan untuk menjelmakan, mewujudkan pekerjaan Kristus di dalam kehidupan kami sebagai pekerjaan yang sempurna. Dan kami tahu firman-Mu lah yang menjadikan kami mampu melakukan itu, sehingga firman-Mu membuat kami menjadi stabil di dalam setiap pemberitaan kami, dan dalam setiap sikap kami, dan juga dalam perbuatan kami dibimbing dan dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami berterima kasih padamu Bapa dalam surga, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali kepada siapa, Pak Pardosi saja ya, yang mengarahkan diskusi kita dengan waktu yang masih tersisa sedikit lagi. Terima kasih. Silakan Pak Pardosi, Tuhan memberkati. Oke, baik, puji Tuhan, luar biasa pemaparan Tuhan pada saat ini. Dua penghakiman akan datang. Tadi sudah jelaskan dengan luar biasa dengan ayat-ayatnya.